teman-teman, firman Tuhan malam hari ini yang orang baca dan renungkan mengingatkan saya bahwa ada satu lagu tentang lagu anak-anak tentang pelangi-pelangi yang orang dari sekolah minggu, bahkan mungkin sampai sekarang kalau ada situasi dan kondisi orang nyanyikan itu. Nah teman-teman, ternyata lagu pelangi-pelangi ini bukan hanya sekedar lagu, tetapi juga bukan hanya sebatas syair lagu dan sebuah objek yang orang lihat, tetapi ternyata pelangi ini adalah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia yang terjadi, yang diceritakan oleh Alkitab. Dan tanda perjanjian antara Allah dengan manusia itu orang terus nikmati sampai sekarang ini. Dan bahkan yang menikmati bukan hanya orang percaya, tapi orang-orang yang tidak percaya juga, orang-orang seluruh manusia menikmati tanda perjanjian itu. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana karena Tuhan mulai murka dengan kelakuan manusia yang sering melakukan dosa. Maksud kemurkaan Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada Nuh karena Tuhan menjumpai Nuh di saat itu adalah orang yang taat. Salah satu orang yang mungkin cuma dia yang taat kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan turun kepada Nuh dan berbicara kepada Nuh akan ada air bah. Maka Nuh segera bersiap. Nuh dan keluarga yang diselamatkan, dan bukan cuma Nuh dan keluarga, tetapi juga sepasang hewan-hewan yang Tuhan suruh, satu-satu pasang yang Tuhan suruh untuk Nuh bawa. Nah, setelah melewati air bah itu teman-teman, dan Nuh berhasil melewati itu bersama dengan keluarga, dengan binatang-binatang yang Tuhan suruh Nuh untuk bawa, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Di Alkitab bilang perjanjian itu Tuhan adakan, di sini dikatakan ada busur di atas awan. Dengan kata lain ada pelangi. Teman-teman, pelangi jika orang hubungkan juga dengan lagu yang orang dengar, pelangi sehabis hujan itu, pelangi tentunya sangat indah. Tetapi sebelum pelangi itu timbul, biasanya ada awan pekat, ada awan gelap, bahkan disertai sebelum itu ada badai, ada hujan, dan setelah melewati awan gelap yang pekat, maka muncullah pelangi. Teman-teman, kita kembali diingatkan di malam hari ini bahwa memang kehidupan manusia seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali orang, apalagi anak-anak muda yang ibaratnya orang tua banyak berjanji, sudah mau kedua kali, sudah mau ketiga kali, tapi ternyata 10 kali lihat orang bikin ulang, teman-teman. Dan mungkin bukan cuma teman-teman, kita pun lewati itu. Kita banyak kali menyakiti hati Tuhan. Nah, jangan sampai orang melewati dulu. Maksudnya jangan sampai orang siksa sekali. Jangan sampai orang yang cari sendiri itu pergumulan, orang akhirnya setelah sesiksa sekali baru ingat Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini memudahkan orang sebagai anak-anak muda untuk melihat janji Tuhan. Walaupun tentunya kehidupan manusia itu
kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak-anak muda penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tapi harus terus berharap dan bersandar kepada Tuhan sehingga orang dapat menikmati janji Tuhan. Itu di sini dikatakan orang dapat menikmati pelangi sehabis hujan. Peringatan firman Tuhan di malam hari ini adalah peringatan tentang murka Allah terhadap umat manusia, terhadap Adam dan Hawa, sehingga ikutlah air bah. Teman-teman, ingat bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan dosa itu merajalela, dosa itu sewenang-wenang menguasai bumi ini. Bercerita soal bumi, tentunya semua selain manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan. Tuhan tidak ingin bumi ini dikuasai oleh dosa, oleh kesewenang-wenangan orang-orang. Bahkan orang-orang yang sewenang-wenang itu ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang ternyata sebagai orang Kristen. Nah, Tuhan tidak ingin manusia berlaku sewenang-wenang terhadap manusia lain, bahkan berlaku sewenang-wenang dengan tumbuh-tumbuhan atau hewan. Maka Tuhan akan terus memperingatkan kita dengan tanda-tanda alam. Namun ingat bahwa Tuhan terus menantikan kita sebagai anak-anak muda yang akan datang kembali kepada Tuhan dan tidak akan berbalik lagi pada kesalahan-kesalahan yang sama. Teman-teman, saya percaya bahwa orang yang sederhana itu adalah orang yang mudah bahagia. Teman-teman, orang yang sederhana itu adalah orang yang mudah bahagia. Tapi saya juga tidak percaya bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana. Karena jika orang ikuti perkembangan dunia ini, jika lihat dari sudut pandang dunia bahwa jika kebahagiaan itu sangat sederhana, maka banyak orang yang tidak mengakhiri hidup kalau itu bahagia itu sederhana. Karena jika sekali lagi kebahagiaan itu dilihat dari sudut pandang dunia, tetapi kebahagiaan itu akan menjadi sederhana ketika itu dilihat dari sudut pandang firman Tuhan, sudut pandang Alkitab. Karena dunia mengajarkan orang berhasil dulu baru bahagia. Dunia mengajarkan berhasil dulu baru bahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah kamu. Coba di Mazmur di situ dibuka Mazmur 1, di situ kata-kata yang pertama berbahagialah. Karena ketika orang mampu berbahagia dalam situasi dan kondisi apapun, maka kembali di Mazmur dia katakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Maka konsep itu yang mari orang pakai konsep Alkitab soal kebahagiaan, bahwa bahagia itu sangat sederhana. Karena ketika orang mampu bahagia dalam kondisi dan situasi apapun, maka apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Nah, teman-teman, saya akan mengakhiri renungan kita di malam hari ini dengan ilustrasi. Teman-teman mungkin sudah ada yang dengar bahwa ilustrasi ini menceritakan tentang gajah dan anjing yang hamil di saat bersamaan.
teman-teman, hamil di saat bersamaan. Namun ketika 3 bulan berselang, si anjing melahirkan duluan. Dia melahirkan beberapa anak anjing, gajah belum melahirkan. Namun juga beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian setelah melahirkan, anjing hamil lagi, dan si gajah masih belum melahirkan. Dan pada bulan ke-9 ia melahirkan lebih banyak anjing lagi, teman-teman. Hal ini terus berlanjut hingga ke bulan yang ke-18. Maka ketika tiba di bulan yang ke-18, ini anjing mulai bertanya, apakah gajah ini benar-benar hamil? Karena dia beberapa kali melahirkan, ini anjing ini gajah belum pernah melahirkan, ini anjing 3 kali melahirkan. Si anjing ragu dan dia bertanya kepada gajah. Namun setelah dia bertanya tentang kehamilan kepada gajah pun mulai menjawab pertanyaan dari anjing tersebut. Dia bilang yang dia kandung ini gajah jawab bahwa yang dia kandung bukanlah seekor anak anjing, tetapi seekor anak gajah. Anak gajah yang nantinya gajah ini dia mengandung 2 tahun 1 kali, tapi yang dia akan lahirkan seorang gajah yang nantinya akan bertumbuh besar. Dan ketika anak gajah ini bertumbuh besar, ketika dia besar, dia menjadi tontonan banyak orang, dan orang biasanya terkagum-kagum kalau lihat gajah. Gajah dorang foto dan dorang jadikan objek untuk menghibur. Gajah ini akan dilihat orang dengan terkagum-kagum. Gajah menjadi pusat perhatian. Maka gajah bilang, anjing yang kita bawa ini akan menjadi besar, akan menjadi kuat, dan akan menjadi objek hiburan. Maka teman-teman, dari cerita anjing dan gajah ini, orang dapat ambil kesimpulan bahwa ketika orang menghadapi pergumulan atau tantangan, jangan pernah berkurang orang rasa percaya. Misalnya orang lihat orang-orang semulai menikmati itu berkat-berkat Tuhan, sama dengan anjing beberapa kali melahirkan, gajah belum pernah melahirkan. Orang juga jangan pernah iri atau jangan pernah berkurang rasa percaya kepada Tuhan, karena ada orang-orang yang sudah lebih dulu menikmati janji Tuhan. Orang tetap yakin dan bertekun dalam doa, menanti janji Tuhan, karena firman Tuhan malam hari ini pun mengingatkan orang untuk ada janji Tuhan, menerima janji Tuhan, dan orang terus berdoa. Orang jangan pernah putus asa, karena waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba, tapi orang harus melewati proses yang mungkin orang tak banting, tak jatuh, bahkan sampai berdarah-darah, sehingga lewat proses itu orang akan jadi kuat. Jadi kuat ketika orang berada di atas, orang akan lama berada di atas, karena orang so melewati proses. Orang so masa dari bawah, so kuat, dan orang akan terus bertahan dalam proses itu, dan orang nantinya juga akan bertahan ketika terjadi di atas, karena orang tidak lombo dan yang tidak rapuh. Karena biasanya orang yang rapuh, yang lembut, yang tidak kuat, pernah melewati proses, ketika dia berada di atas, dia tidak menghargai proses, seringkali gampang dia jatuh, dan kejatuhannya itu membawa dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi teman-teman, ketika orang bertahan dalam proses, orang terus mengingat janji-janji Tuhan, seperti firman Tuhan malam hari ini, perjanjian antara Tuhan dan Nuh, maka orang akan menikmati janji itu seperti pelangi sehabis hujan yang sangat indah. Dan orang juga rindu yang menikmati itu
orang dan keluarga. Seperti Nuh dan keluarga dan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, orang juga akan menikmati bersama dengan orang berkeluarga, orang-orang yang orang kasihi dan orang cintai. Demikian firman Tuhan yang mungkin dapat saya sampaikan di malam hari ini. Kiranya ini menguatkan saya sendiri dan teman-teman di Pemuda yang 2 di Gemibem. Amin. Amin.